bisa menjawab hal itu. Sebelum lanjut ke pertanyaan Pak Anies, izin nanya dulu, Pak Anies, itu kacamatanya etalase nomor berapa Pak Anies? Etalase nomor berapa Pak Anies? Katanya Pak Anies baru tahu kata-kata etalase ini, baru tahu nih seminggu belakangan ini. Kenapa tuh Pak Anies? Ini gimana ya? Antara malu dan gimana gitu ya. Jadi saya itu ketika ditanya Pak Anies kata etalasenya nomor berapa, saya pikir ini terminologi baru buat frame. Jadi etalase, memang ada etalase di sini kan? Jadi saya bayangkan frame itu mungkin etalase ya mungkin. Barangkali anak-anak sekarang bilangnya etalase. Jadi saya Google lah itu. Ketika saya Google saya udah merasa ini ada sesuatu yang nggak benar nih. Kenapa? Karena orangnya isinya tertawa semua di situ. Pasti ada sesuatu yang salah nih. Saya masih belum tahu apa yang salah gitu. Lama-lama ada yang bilang rupanya saya dipikir jualan di TikTok ya. Iya Pak Anies betul. Jadi Pak Anies ini baru beberapa hari yang belakangan melakukan live TikTok. Yang rupanya saya dipikir jualan di TikTok ya. Iya Pak Anies betul. Jadi Pak Anies ini baru beberapa hari yang belakangan melakukan live TikTok bersama di media sosial, dan di situ banyak hal-hal baru yang ternyata dialami oleh Pak Anies ya di situ ya, etalase dan lain-lainnya yang sekiranya bahasa gaul anak sekarang. Dan tentu di sini membuktikan bahwa Pak Anies mengikuti perkembangan zaman ya Pak Anies, dan harapannya ini bisa kita tampung. Enggak, sebetulnya Anies ketinggalan. Oh ketinggalan malah. baru tahu ini ya. Baru mau mulai. Oke, baru mulai. Tapi lebih baik tahu dibanding nggak tahu sama sekali Ya, Pak Anies. better late than never. Oke, siap. Oke teman-teman, kita lanjut ke segmen pertama. Yang dimana ini kita akan menanyakan dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah kita tampung oleh panitia dari pemuda-pemudi Sumatera Barat. Kita lanjut ke segmen pertama. Gimana Nis? Oke, kita lanjut ke segmen pertama. Gimana Nis? Oke Pak Anies, izin menyampaikan aturan mainnya. Mungkin ini udah beberapa kali Pak Anies mengikuti, tapi saya mengingatkan kembali. Dari kegiatan Desak Anies kali ini, kami akan dibagi menjadi 3 segmen. Dan ini segmen pertama, gimana Anies? Dari saya akan mempertanyakan pertanyaan-pertanyaan, dan nanti Pak Anies menjawabnya dengan maksimal 2 menit durasinya. Maksimal 2 menit dan semua segmen akan sama seperti itu. Oke Pak Anies, kita lanjut. Tapi boleh nggak saya tanya dulu Boleh, sebentar nih? boleh. Sebelum mulai. Ini yang hadir di sini dari mana aja ini? Oke, boleh. Boleh nggak? Dari Boleh, mana siap. aja? Boleh Pak Anies, silakan disapa dulu Ya. masyarakatnya. Ini yang paling jauh dari mana? Yang ini? paling jauh tadi dari Sumatera Utara. Coba diangkat tangan Sumatera Utara. Ini Pak Anies, ada Sumatera Utara. Mana? Sumatera Utara. Sumatera Utara. Oh, Sumatera Utara. Ada yang dari Riau. Jawa. Riau. Jakarta. Ada yang dari Jogja, Pak Anies. Ada yang dari Jogja. Wow. Oke. Ada yang dari luar Pulau Jawa dan Sumatera? Lok Semawe Aceh. Aceh. Oke, ya, Aceh. Ya, Pekanbaru itu ada datang Pekanbaru. Pekanbaru. Yang tanah datar mana? Ada datar asli. Oh. Agam. Saya pernah ke Agam. Pernah kagak? Saya pernah ke Agam menginap di Kamang. Dan ketika pagi-pagi terasa betul AC-nya seukuran kabupaten ya. Dingin betul di sana itu. Airnya juga air mandi air es di situ. Luar biasa. Gimana? 16. 16. Ya. Siap. Oke, jadi kebayang nih bahwa ini banyak dari tanah datar tapi banyak juga warga dari luar. Betul. Oke. Sepakat. Betul. Mudah-mudahan kita bisa saling berdesakan ya. Oke, amin. Oke, kita lanjut Pak Anies. Ya. Jadi tadi dari berbagai kabupaten kota lainnya yang berada di Sumatera Barat dan di luar Sumatera Barat hadir di lapangan Cenderumato hari ini di titik 0 km tanah datar. Dan di sini Kabupaten Tanah Datar adalah kabupaten yang bisa dikatakan sejarah dan nilai-nilai adatnya ini banyak juga muncul dari kabupaten ini Tanah Datar. Yang dimana berkaitan dengan kegiatan kita hari ini ada Istana Bahasa Pagarayoung, replikanya, dan itu suatu sejarah juga yang sekiranya mungkin akan kita kunjungi setelah ini. Pak Anies, ini lanjut ke segmen pertama yang tadi. Ini ingin menanyakan kehadiran Pak Anies. Kehadiran apa Anies di Sumatera Barat? Kalau teman-teman udah mengikuti perkembangan kegiatan Pak Anies,
hampir dari 1,5 tahun ini, Pak Anies sudah keempat kalinya ke Sumatera Barat. Dan Tanah Datar ini mungkin pertama kali, dan kami ingin menanyakan kenapa sih Pak Anies datang ke Sumatera Barat terus-terusan? Saya senang sekali setiap kali pulang ke Ranah Minang. Jadi gini, masa kecil saya menikmati membaca biografi. Dan biografi tokoh-tokoh yang saya baca, banyak sekali adalah tokoh-tokoh kelahiran dari Ranah Minang ini. Mereka pejuang-pejuang luar biasa. Bisa disebut namanya, kita semua tahu lah, dari Bung Hatta, Bung Sahrir, kemudian Tan Malaka, Natsir, Hamka, kemudian Hajah Rangkayo, Rasuna Said, ke sana, Muhammad Yamin, lalu Amin. ya, jadi setiap kali saya mendengar atau kembali ke Ranah Minang ini selalu ingat masa-masa itu. Ini adalah sebuah tempat yang berhasil kira-kira gini. Panggilan ibu apa di sini? Ibu, Ama. Jadi Bundo Kanduang. Di sini saya begini, ada banyak pejuang tumbuh di sini. Bundo Kanduang melahirkan pejuang-pejuang untuk Indonesia bisa seperti sekarang. Dan itulah sebabnya saya merasa senang sekali dan setiap kali kembali rasanya memang beda. Seperti juga sekarang ini. Jadi alhamdulillah ini saya baru sadar 4 kali ya. 4 kali? 4 kali ke sini ya. Pokoknya tidak terasa seperti banyak, rasanya masih perlu lebih sering lagi bolak-balik. Mantap. Terima kasih Pak Anies. Oke, kita lanjutkan Pak Anies ya. Tanah Datar baru ini. Oke, kita lanjutkan Pak Anies. Jadi tadi alasannya adalah kenapa Pak Anies sering hadir dalam 1 tahun kebelakangan ini, sering hadir ke Sumatera Barat dan rasanya seperti Padang, Bukit Tinggi, udah juga ya, karena seperti napak tilas. Terakhir kami datang mungkin sebulan atau 2 bulan lalu ya ke Bukit Tinggi. Lalu Bukit Tinggi kami kembali ke Museum Bung Hatta. Dan saya selalu ingat itu ada jam gadang. Jam gadang tuh waktu saya masih kecil baca tuh ceritanya. Rasanya besar sekali gitu. Saya namanya juga baca di cerita kan. Baca cerita. Jadi waktu saya SD bacanya cerita itu. Saya pertama kali ke Bukit Tinggi saya kuliah. Jadi saya kuliah itu sengaja khusus ke Bukit Tinggi naik bis saya. Berangkat sampai ke Bukit Tinggi. Pas sampai Bukit Tinggi saya pengen lihat itu namanya jam gadang gitu. Ketika sampai ternyata ukurannya segini ya gitu. Ngebayanginnya kayak Big Ben itu yang di mana. Jadi tapi itu jadi kenangan dan setiap kali pulang ke sini rasanya seperti napak tilas. Seperti juga hari ini. Terima kasih Pak Anies. Oke Pak Anies, kita lanjutkan juga. Tadi Pak Anies menyinggung terkait pahlawan-pahlawan atau tokoh-tokoh nasional yang berasal dari Sumatera Barat, Ranah Minang. Kira-kira siapa yang sangat Pak Anies benar-benar sangat berkesan gitu, pahlawan ini menjadi kesan untuk Pak Anies gitu? Sebetulnya banyak. Jadi kalau dibilang satu saja rasanya tidak. Tapi kali ini saya ingin sharing tentang Hamka adalah salah satu orang yang saya sangat salut soroti. Tentu Bung Hatta, tentu Sahrir, tentu Natsir, ada Tan Malaka, tapi saya rasa Hamka itu salah satu figur yang luar biasa. Memiliki pondasi keagamaan yang kuat, memiliki konsistensi perjuangan, dan punya cita rasa seni sastra yang luar biasa. Jadi Hamka itu salah satu figur komplit. Dan kesabaran dalam menghadapi ujian yang tangguh. Insya Allah itu bisa menjadi salah satu teladan bagi kita semua di sini. Amin. Oke, Buya Hamka ya, menjadi tokoh Minang favorit. Ini juga rompinya kalau nggak salah Bung Hamka. Tadi yang ngasih saya siapa? Kasih rompi tadi. Siapa yang ngasih? Ini ya. Ya, siap. Pak. Terima kasih Pak. Bacanya gimana nih? Orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan buat dirinya sendiri. Buya Hamka. Itu jaket yang diberikan oleh apa tadi ke Pak Anies. Jadi kalimat ini itu penting sekali. Bahwa orang berakal hidup untuk masyarakatnya, bukan untuk dirinya sendiri. Dan secara kebetulan kalau saya pribadi, orang tua kami ini bersahabat dekat dengan Hamka. Jadi ceritanya panjang lah, gitu kira-kira. Terima kasih Pak Anies, terima kasih. Dan ini melanjutkan